Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan kami lewat triparti kita di bulan Juni, minggu yang keempat. Judul khotbah kita kali ini membangun komunitas lewat ibadah. Ayat pokok ada di Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat rujukan ada di Ibrani 10 ayat 39 supaya dibaca bersama-sama. Di Ibrani 10 ayat 39. Pendahuluan, setiap orang menginginkan untuk hidup menjalin hubungan satu dengan yang lain lewat komunitas. Namun seringkali banyak komunitas-komunitas yang nampaknya baik namun membawa suatu kesia-siaan belaka. Karena apa? Selain membuang waktu, membuang tenaga, membuang materi yang dimiliki, meninggalkan keluarga, toh di situ kurang ada manfaatnya. Tetapi komunitas yang satu ini selain berguna untuk hidup sekarang ini, juga berguna bagi hidup yang akan datang, yaitu ibadah. Ringkasan sharing materi Komsel. Di sini ada pertanyaan, mengapa perlu membangun komunitas lewat ibadah? Ada 3 jawaban di sini yang perlu kita renungkan dan kita sikapi dengan cara pandang yang dewasa. Yaitu yang pertama, sebab ibadah dapat mendatangkan damai sejahtera dan dibangun imannya. Ada di Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Pertanyaan, mengapa perlu membangun komunitas lewat ibadah? Jawaban yang kedua, sebab ibadah mengandung janji untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Di 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pertanyaan yang sama, mengapa perlu membangun komunitas lewat ibadah? Jawaban yang ketiga, sebab dalam ibadah selain dikuatkan untuk percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, berusaha melakukan pekerjaan yang baik dan berguna bagi sesama. Ada di Titus 3 ayat 8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Pesan yang harus dilakukan, carilah komunitasmu dalam ibadah. Berkat jika melakukan, menjadikan hidupmu lebih berarti. Akibat jika tidak melakukan, hidupnya akan liar karena tidak ada firman Tuhan di dalamnya. Kembali dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertanyaan, di sini ada 2 poin pertanyaan yang perlu kita sharingkan bersama-sama. Yang pertama, berkat apa yang saudara terima ketika berkomunitas dalam ibadah? Yang kedua, bagaimana perasaan saudara ketika tidak beribadah?
Proyek ketaatan. Mari mengenal Tuhan dengan setia di dalam ibadah raya dan triparti. Masuk di dalam pokok-pokok doa. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Di sini ada 4 poin pokok doa yang harus kita doakan bersama-sama. Yang pertama, kita berdoa buat gereja Tuhan dan seluruh jemaat Ebenezer Sisi dan Sion Sisi. Yang kedua, kita berdoa buat gembala, jemaat, Bapak dan Ibu Pendeta Dr. Paulus Kunto Baskoro dan seluruh staf hamba Tuhan beserta keluarga mereka. Yang ketiga, kita berdoa pemerintahan bangsa Indonesia dan Kota Semarang. Yang keempat, kita berdoa untuk kegerakan Komsel Triparti dan program Ebenezer Sisi dan Sion Sisi tahun 2023. Kemudian kita masuk di dalam doa berkat bagi keluarga yang ditempati untuk triparti. Kita baca di Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Kata-kata engkau di sini kita ganti dengan nama orang yang kita tempati triparti. Di Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan melindungi Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyinari Bapak Ibu Saudara dengan wajahnya dan memberi Bapak Ibu Saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu Saudara dan memberi Bapak Ibu Saudara damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Demikianlah materi Komsel triparti kita pada bulan Juni, minggu yang keempat. Kiranya Tuhan memberkati dan salam triparti. Amin.